Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita sudah masuki ayat ke-119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Dalam qiraah wa la tas'al an ashabil jahim. Wa lan tarda anka al yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sungguh kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka itu. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepadamu wahai Muhammad selamanya sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka orang-orang Yahudi itu, setelah datang kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Rasul, wahai Rasul, aku atau kami telah mengutus engkau, maksudnya bil haqqi di sini dengan agama yang hak, yang diperkuat dengan hujah-hujah dan mukjizat-mukjizat. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah itu diberikan dua mukjizat untuk membenarkan kerasulannya. Pertama al-hujaj, hujah-hujah, dan itu dalam bentuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, karena Rasul mengatakan inni utitul kitab wa mithlahum, aku diberikan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan yang semisalnya, maksudnya sunnah. Itu artinya mukjizat al-hujaj. Yang kedua mukjizat keanehan, seperti bulan terbelah menjadi dua, air keluar dari jari jemari Rasul SAW bisa bicara dengan unta, dan banyak lagi. Makanan yang sedikit jadi banyak, gitu kan. Itu kan keanehan-keanehan, mampu menjawab sesuatu yang gaib karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Itulah mukjizat Nabi SAW. Tapi dua-duanya juga masih juga ada orang ingkar di zaman itu, di mana orang-orang musyrik Arab itu
mereka masih tidak menerima dakwah Rasul, justru memerangi Rasul. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi itu bil haqqi, dengan kebenaran. Maksudnya agama yang benar yang ditopang dengan hujah-hujah yang kuat dan keanehan-keanehan dalam bentuk mukjizat, baik sebelum diutusnya Rasul ataupun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di masa hidup Rasul ataupun setelah meninggalnya. Ada Al-Quran dan juga sunnahnya. Kemudian Allah mengatakan basyiran wa nadhira. Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah itu basyir, memberikan kabar gembira dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dijelaskan kalau kalian masuk ke agama Islam, mengamalkan Islam, akan mendapatkan ketenangan di dunia. Ataupun nadhira, peringatan dengan cara menakut-nakuti dengan azab, dengan neraka, dengan siksa. Artinya lengkap dakwah Rasul itu, memberikan motivasi bahwa kalau masuk Islam kalian, maka ini balasan, kalian akan dapat surga. Sebagaimana seorang Arab Badui yang ketika itu masuk dalam pertempuran ikut bersama Rasul, tapi belum masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bersyahadatlah, baru kau boleh ikut perang bersama kami. Arab Badui mengatakan, kalau aku masuk ke agamamu, apa yang aku dapat? Kata Rasul, al-jannah, surga. Akhirnya dia bersyahadat, kemudian bertempur dan mati syahid. Jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira, seperti umpamanya banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan sahabat, Rasul tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasul menjelaskan 1, 2, 3. Itu namanya basyir, kabar gembira gitu. Tetapi bukan hanya kabar gembira saja, karena kalau seandainya dakwah Rasul hanya mengkabar gembirakan saja, memberikan angan-angan yang luar biasa tentang surga, nanti orang akan meremehkan, sehingga akhirnya maksiat itu banyak dilakukan. Karena Allah pengampun, nanti juga Allah kasih surga, dan begitu seterusnya kan. Tetapi juga ada nadhir, peringatan. Kalau tidak masuk Islam, tidak menjalankan syarat Islam, hati-hati, di sana ada azab Allah. Makanya sering di hadis-hadis Rasul itu tentang sabda-sabda Rasul yang mengatakan termasuk 7 perkara yang menghancurkan, itu disebutkan, dan perkara-perkara yang dilaknat, kemudian perkara-perkara yang diancam azab. Selalu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya seperti itu. Itu disebut nadhir. Jadi memberikan rasa takut orang-orang yang menyimpang dari syariat Islam. Tetapi kalau engkau sudah menyampaikan ini semua, artinya sudah memberikan kabar gembira, peringatan sudah disampaikan, masih juga mereka menentang, wala tus'al an ashabil jahil. Tidak perlu kau tanya, kalau mereka sampai masuk neraka, salah mereka sendiri. Mereka nggak nerima dakwah. Kenapa orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dimasukkan ke neraka? Jangan tanya, karena dalam qiraah itu wala tas'al. Tas'al itu wala tas'al, ini larangan, jangan kau tanya, dalam bentuk larangan. Juga di sini dibaca wala tus'al dalam bentuk khabar, ada dalam bentuk larangan wala tas'al, jangan kau tanya. Ada dalam bentuk khabar wala tus'al, jangan ditanya tentang kondisi-kondisi penduduk neraka. Salah mereka sendiri, sudah diutus Nabi, diturunkan Quran, nggak mau ikut. Ya kalau masuk neraka kan jangan salahkan nabinya gitu. Sebagaimana nanti pada hari kiamat, orang-orang yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap nabinya, sudahkah kau menyampaikan risalahku? Seperti hadis yang sahih, Nuh akan dipanggil oleh Allah dan mengatakan, ya Nuh, sudah sampai disampaikan risalahku kepada umatmu? Kata Nuh, sudah.
Maka Allah memanggil umatnya, betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Kata umatnya, kadzaban, Nuh dusta. Maka Allah mengatakan, lihat Nuh, umatmu mengatakan kau belum menyampaikan, ada enggak saksi? Maka kemudian Nuh mengatakan ada. Kemudian saksinya Rasul kita Muhammad SAW dan umat. Kemudian Rasul ditanya oleh Allah, kenapa kau mau jadi saksi akan Nuh, bahwa dia sudah menyampaikan dakwahnya sementara jarakmu dengan Nuh itu tidak ketemu? Apa kau hidup di zaman Nuh sehingga mau bersaksi? Maka Nabi SAW mengatakan, aku walaupun tidak hidup di zaman Nuh, tetapi aku yakin Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Kata Allah, bagaimana kau tahu? Karena engkau sendiri yang menghabarkan dalam Al-Quran bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Nuh dikuatkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah isyarat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap umat itu akan didatangkan saksi. Kemudian Allah mengatakan, wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau Muhammad kami jadikan bagi mereka sebagai saksi. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, wala tarda ankal yahudu wala nasara. Lan artinya lita'id, selamanya, gitu. Lan di sini artinya lita'id, sama dengan kalimat lan yakhluqa duba, bahwa berhala-berhala itu tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat. Artinya selamanya berhala itu walaupun dikumpulkan satu dunia sekalipun tidak akan sanggup menciptakan lalat. Lan yakhluq, selamanya tidak akan menciptakan. Sama juga lan tarda, selamanya tidak akan reda. Angka kepadamu wahai Muhammad siapa? Al-Yahudu, pertama Yahudi, wan Nasara, dan juga Nasrani. Kenapa Yahudi didahulukan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman adalah Yahudi. Yahudi itu paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman. Baru setelah itu orang-orang musyrik. Dan engkau akan dapati manusia yang lebih dekat dari mereka, orang-orang kafir, kecintaannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami Nasar. Maka lihat di zaman Nabi yang banyak masuk Islam, Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Satu Nejron itu masuk Islam semua. Sementara Yahudi 10 orang aja nggak ada selama Rasul hidup sampai wafat. 10 orang nggak ada. Padahal pemimpin mereka masuk Islam, Abdullah ibn Salam, pun pengikutnya tidak ada yang masuk Islam, kan? Menunjukkan permusuhan mereka itu sengit dengan Rasul, padahal mereka sudah tahu kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu tahu kebenaran. Sama dengan Fir'aun tahu kebenaran bahwa Musa itu nabi. Makanya Allah mengatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka itu hanya menentang, tapi dalam hatinya yakin bahwa Musa itu nabi. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Zulman, karena kezaliman yang mereka miliki, wa uluwan, dan kesombongan yang ada pada dada mereka. Jadi zalim dan sombong itu yang menghalangi hidayah. Kenapa Fir'aun tidak masuk kepada agama Musa? Begitu juga orang-orang Yahudi Madinah sudah tahu kebenaran. Buktinya yang sudah saya kisahkan tentang kisah Huyai ibn Akhtab yang mengintip Rasul dengan saudaranya Yasir. Kemudian dari pagi sampai sore kan mengintip Rasul itu. Rupanya setelah pulang dari Kuba kemudian balik ke Madinah, kata Yasir mengatakan, ya Huyai, apakah betul dia nabi? Kata Huyai, iya dia nabi, persis seperti yang dicantumkan dalam Taurat. Apakah kita harus ikut dia? Gak usah. Gak mau pula dia. Sudah tahu nabi, dia mengatakan gak usah ikut, katanya. Dia mengatakan saya akan perangi dia selama saya masih hidup, katanya. Malah ngomong gitu pula Huyai ibn Akhtab. Makanya Huyai ibn Akhtab akhirnya
mati di tangan kaum muslimin di perang Bani Quraidah. Kemudian putrinya tertawan, Safiyah, yang kemudian dia dimerdekakan Rasul dan memilih menikah dengan Nabi SAW. Jadilah Safiyah Ummul Mukminin, Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, anak Yahudi. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah mengatakan lan tardha ankal yahud. Jadi selamanya orang Yahudi itu tidak akan redha, tidak akan ikhlas, dan juga orang-orang Nasrani kepada Muhammad sampai engkau betul-betul ikut ajaran mereka, sampai engkau betul-betul ikut milah mereka, agama mereka. Jadi sehebat apapun kita tanazul, mengalah kepada orang-orang Yahudi itu, maka orang Yahudi tidak akan terima alasan kita. Saya contohkan, sekarang kan banyak tuh masjid-masjid yang dibangun di Eropa, basisnya orang Yahudi kan di sana. Walaupun kita tahu penggeraknya Israel, tapi orang-orang cerdasnya kan tersebar di Eropa. Yang memainkan dunia itu kan orang-orang Yahudi. Sampai saya itu punya syekh di Yaman itu namanya Syekh Abu Hati, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah tinggal di Amerika lama sekali. Jadi beliau bercerita bahwa di sekitar Gedung Putih itu banyak orang-orang Yahudi, itu kelas dunia, orang cerdas-cerdas tinggal di sekitar situ. Itulah yang kemudian menghembus-hembuskan orang-orang yang ada di sana, pemerintahnya, ya. Artinya mereka itu banyak bercokol di Eropa. Lah kalau seandainya taruhlah sekarang orang-orang Yahudi membolehkan membangun masjid di Amerika, di Eropa, atau mungkin di Israel sana ya, di pusatnya gitu. Kemudian mereka beralasan, sekarang saya izinkan kalian bangun masjid negeri kami, sekarang izinkan kami juga bangun sinagog atau gereja di negeri kalian. Kan begitu alasannya. Kan sekarang kami sudah boleh nih, banyak kok sekarang masjid dibangun di negeri kami, kenapa kami tak boleh bangun masjid di negeri kalian? Apa yang kita jawab? Coba kita katakan, ini urusan agama, bukan urusan memberi ataupun menerima. Ini urusan agama, bukan memberi dan menerima. Bukan kalian sudah memberi kepada kami, kalian, kita pun harus menerima. Enggak begitu agama itu. Bukan memberi menerima agama itu. Ya kalian sudah membolehkan kami membangun masjid negeri kalian, bukan berarti kalian bolehkan bangun di negeri kami, gitu maksudnya. Sekarang dia logika, kalau kita orang-orang Patikan sana, di Patikan sana mereka membolehkan bangun masjid di samping Patikan. Pertanyaannya, apa kita mungkin membangun gereja di samping Ka'bah? Logikanya di mana? Ya, umpamanya seperti itulah. Mereka mengizinkan bangun masjid di samping Patikan. Nah, karena kami sudah kasih kalian tempat di Patikan bangun masjid, sekarang izinkan kami juga bangun masjid di samping Ka'bah. Gimana ceritanya? Ya. Jadi agama itu bukan memberi dan menerima, enggak gitu. Ini agama masalahnya. Kata Nabi SAW, tidak boleh ada orang kafir di Jazirah Arab yang selamanya tidak boleh ada tempat ibadah, kan begitu? Karena Rasul yang ngomong. Nggak boleh di negeri Makkah Madinah itu dibangun gereja, nggak bisa. Ini memang Rasul yang mengatakan seperti itu. Jadi agama itu bukan memberi dan menerima, nggak begitu. Agama ya agama. Makanya setelahnya Allah mengatakan kul inna hudallahu wal huda di sini. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Kita ngikuti petunjuk. Sama sekarang pamannya, apabila datang hari raya mereka atau hari raya kita, anggaplah Idul Fitri, Idul Adha, kemudian mereka pasang spanduk di gereja mereka, depan gereja, selamat untuk saudara kita kaum muslimin, ya, merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah umpamanya. Semua gereja ditaruh gitu. Datanglah giliran Natal, apa kita pasang juga depan masjid kita? Nggak bisa kayak gitu. Agama itu bukan menerima, bukan memberi, nggak bisa.
Ini soal agama. Kita dilarang mengucapkan Natal masalahnya. Ini agama. Yang kedua, mereka yang kita yakini dari umat Islam itu sudah tidak berpegang lagi dengan agama mereka masalahnya. Lain dengan kita. Kita masih berpegang dengan Quran Sunnah, tapi agama mereka itu sudah nggak berpegang dengan agama mereka, sudah lari gitu kan. Dan yang mengatakan seperti itu Allah sendiri, bukan Nabi Muhammad, bukan juga para sahabat, bukan para ulama. Allah sendiri yang mengatakan mereka merubah-rubah agamanya mereka sendiri. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah ketika Allah mengatakan yuharrifunal kalimaan mawadhi. Mereka sudah merubah-rubah kita mereka dengan tangan-tangan kotor mereka, sehingga kita nggak yakin kalau mereka itu ketika membangun tempat-tempat ibadah di negeri kita itu murni mau menjalankan syariatnya. Jangan-jangannya urusan politik saja, ya kan? Mereka sedang menghancurkan kaum muslimin, tapi dengan cara apa? Seolah-olah dibungkus dengan tadi keberagaman agama, toleransi, ya, dan begitu seterusnya. Kan repot seperti ini. Kemudian masuk lewat paham-paham liberal. Itu kan paham-paham liberal yang seperti ini. Makanya Allah tegaskan kul inna hudallahi wal huda. Kemudian Allah mengatakan wala ini taba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat bahasa Quran, subhanallah. Allah tidak mengatakan jika engkau mengikuti agama mereka, tapi Allah bahasakan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Allah katakan mereka itu pengikut hawa nafsu kan? Kan bisa saja Allah mengatakan jika engkau mengikuti agama mereka, berarti kalau kalimat itu Allah masih mengakui agamanya. Tapi bahasa Quran tidak. Allah tidak katakan jika engkau mengikuti agama mereka, tapi jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, karena mereka itu ikut hawa nafsu, bukan ikut Taurat, bukan ikut Injil, tidak, ikut hawa nafsu. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah kebenaran sampai kepada. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, padahal jelas-jelas kebenaran sampai kepada bahwa mereka itu para perusak agama mereka sendiri, tetap kau percaya kepada mereka, apa yang terjadi? Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka engkau wahai Muhammad tidak akan dapat pelindung, tidak pula dapat penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Biar tegas setegas-tegasnya Al-Qur'an. Apa lagi? Ya. Makanya kalau kita melihat kenapa Allah katakan wala tardah, walan pakai lan lagi. Lan itu memiliki makna li ta'bid, selamanya. Coba mereka selamanya, walaupun mereka tajamul dengan kita seolah-olah oh beda Yahudi zaman Nabi Ustaz dengan Yahudi zaman sekarang. Yahudi zaman sekarang udah baik. Buktinya apa? Kita boleh bangun masjid di negeri-negeri mereka. Mereka juga kalau Idul Fitri mengucapkan juga selamat bagi kita, macam-macam kan. Yang mengatakan selamanya mereka tidak redha itu Quran, bukan Nabi Muhammad, bukan Rasul, bukan ulama, bukan. Allah sendiri yang mengatakan. Lah siapa lagi yang akan kita percaya perkataannya selain daripada firman Allah? Allah sendiri yang menghabarkan seperti itu. Selamanya mereka tidak akan redha. Jadi itu hanya politik mereka saja sebenarnya, supaya mereka bisa merusak Islam dari dalam dengan cara seperti itu. Jadi harus dipahami di sini. Dan sebab yang paling asas kenapa mereka itu betul-betul memusuhi kita itu luar biasa, ada 3 penyebabnya. Pertama, al-kibr. Mereka itu sombong. Mereka itu kaum yang sombong. Orang Yahudi mengatakan itu nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami loh anak-anak Allah dan kamilah orang-orang yang dicintai Allah. Mereka merasa bahwa mereka itu putra-putra terbaik Allah, dan mereka merasa bahwa mereka itu manusia-manusia yang paling disayang Allah. Buktinya apa? Diutus ribuan nabi loh kepada mereka. Kalian orang umat Islam satu aja diutus katanya. Kami ribuan nabi lagi diutus. Ya, kalau bukan karena kami putra-putra Allah terbaik, kalau bukan kami orang-orang yang paling disayang Allah, ngapain ribuan para nabi coba diutus? Menunjukkan kami ini umat terbaik gitu kan alasan mereka. Maka Allah bantah, qul, katakan ya Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian umat terbaik, kenapa Allah timpakan azab kepada kalian?
Lihat sejarah Yahudi, Ashabus Sabti, akhirnya dia apa? Dikutuk jadi monyet semuanya, ya kan? Sebagian jadi babi. Nah, kalau disayang Allah kenapa jadi babi? Nah, gitu pertanyaannya. Kalau kalian putra-putra Allah, kenapa pula dikutuk jadi kera? Makanya Allah mengatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka, kenapa kalau kalian umat yang disayang, kenapa Allah kirim azab? Ketika mereka menyembah patung anak sapi 70.000, akhirnya disuruh saling tusukan sampai mati. Itu adab dari Allah. Ketika mereka meminta agar Allah diperlihatkan, datang halilintar, mati semuanya. Ketika mereka masuk ke Baitul Maqdis, kemudian disuruh oleh Yusha ibn Nun sujud merendah, katakan hittah, tiba-tiba mereka mundur dan mengatakan hintah, datang taun kepada mereka. Ketika Nabi Musa meminta kepada Bani Israel untuk menyerang Ariha supaya bisa masuk ke Baitul Maqdis, tak mau dan mengatakan idhab anta wa rabbuka, engkau saja yang pergi, ajak Tuhanmu. Akhirnya dibuat linglung di negeri itu, tidak bisa keluar 40 tahun. Lah ini kan azab-azab ini. Kalau memang kalian merasa kami ini umat yang baik, kami ini umat yang putra-putra Tuhan terbaik, katakan ya Muhammad, kenapa kalian itu disiksa atas dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bahkan kalian manusia biasa yang diciptakan Allah, ada yang diampuni dosa kalian, ada yang diazab juga, apa bedanya? Ya, jadi ini yang pertama, karena sombongnya orang-orang Yahudi, sombong sekali. Bahkan mereka mengatakan arwah-arwah selain Yahudi itu adalah arwahu syaitaniyah, dianggapnya kita itu ruh-ruh setan yang harus dibantai. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka, ruh-ruh mereka itu juz'un minallah, katanya, bagian daripada Allah, dan mereka menganggap lebih tinggi dibandingkan malaikat. Yahudi itu lebih tinggi dibandingkan malaikat. Buktinya apa? Buktinya mereka mengatakan Jibril itu musuh kami, katanya. Musuh Jibril dikatakan musuh kami, menandakan bahwa mereka lebih tinggi dibandingkan malaikat. Jibril lah pemimpin malaikat, itu paling tinggi, dikatakan musuh kami kan. Nah ini kan menunjukkan mereka merasa lebih tinggi dibandingkan Jibril. Kalau dengan Jibril merasa lebih tinggi, berarti malaikat-malaikat di bawah Jibril ya sudah ngikut lah. Paling tinggi itu Jibril. Jadi kan ngeri itu karena kesombongan mereka. Yang kedua karena hubbud dunya, cinta dunia. Makanya Allah mengatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, dan engkau akan dapati mereka, orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling rakus dari kehidupan dunia. Makanya mereka berusaha menguasai di luar Yahudi, padahal mereka sendiri yang mengatakan kan, kalau kami masuk neraka oke, paling lama 40 hari katanya kan, lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudat. Mereka mengatakan kami ini kalaupun masuk neraka tidak lama, hari-hari yang ditentukan saja. Sebagian tafsir mengatakan 40 hari paling lama, karena itulah kesalahan kami ketika menyembah patung anak sapi. Musa meninggalkan kami 40 hari 40 malam, itulah kesalahan kami, hanya di situ saja katanya. Sehingga kalau kami masuk neraka ya itu saja 40 hari, habis itu keluar katanya. Kalian yang gantikan kami selamanya katanya. Itulah klaimannya orang-orang Yahudi itu. Maka Rasul mengatakan tidak, kami tidak mungkin jadi pengganti kalian di neraka, bahkan kalian akan dikekalkan di dalamnya, kata Rasul. Ya, karena terlampau cinta kepada dunia, mereka tidak mau disaingi. Makanya mereka akan terus musuhi kaum muslimin, karena hanya yang bisa untuk melawan ekonomi mereka itu hanya orang Islam. Dia di zaman Rasul, tumbangnya pasar Bani Kunaiko, tumbangnya pasar Bani Kunaiko itu karena apa? Karena kekalahan dengan ekonomi Nabi kan. Jadi Nabi SAW ketika datang ke Madinah, pasar Madinah dikuasai siapa? Yahudi Bani Kunaiko, dan itu penuh dengan kecurangan coba. Makanya sampai Allah turunkan ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yushirun. Ini ayat turun kepada orang-orang Yahudi yang curang dagang.
Turun ayat ini. Mereka suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam berdagang. Turun ayat ini memberitahu buruknya perekonomian Madinah saat hijrah pertama kali Nabi ke Madinah, karena pasar ketika itu dikuasai Yahudi Bani Quraisy. Akhirnya Rasul mulai menyaingi ekonomi mereka dengan cara apa? Buat pasar di sampingnya. Buat pasar di sampingnya. Ya. Kemudian mulailah Rasul memainkan pasar. Ingat orang-orang Mekah itu sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu kan pakar-pakar dagang. Dimainkan ilmu dagangnya, tidak lama 2 tahun hancur pasarnya Bani Quraisy. Akhirnya pindah ke pasar kaum muslimin. Ya, karena ketika itu Rasul mengajarkan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qtada. Kan ini, semoga Allah merahmati seseorang yang mempermudah dalam menjual dan mempermudah dalam membeli. Ketika orang-orang Yahudi mengurang-urang takaran dan timbangan, orang Islam memenuhkan takaran dan timbangan. Akhirnya orang pindah langganan lah. Kayak ibu kan, beda 1000 aja pindah tuh. Apain pula sini mahal, ya kan? Jangan kan 1500 saja yang diomeli. Sana aja enggak segini kok segini gitu. Pindah saja. Lihat, bayangkan. Itu strategisnya kaum muslimin kan. Di sana beli beras 1 kilo dapatnya 9 on. Di sini beli beras 1 kilo dapat plus 1 kilo si on. Ya orang-orang Yahudinya pindahlah langgarannya ke kaum muslimin. Ya roboh tuh pasarnya Bani Quraisy. Akhirnya beralih kepada pasarnya kaum muslimin. Makanya dendamnya luar biasa mereka itu kepada Rasul karena menghancurkan pasar. Ya, karena mereka itu hubud dunia, sangat cinta dengan dunia. Kemudian yang lebih parah lagi, permusuhan mereka itu karena hasad. Hasadnya luar biasa. Sehingga Allah katakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Allah katakan, sungguh kebanyakan ahli kitab itu, maksudnya Yahudi dan Nasrani, sangat menghendaki kalau kalian murtad dari agama kalian. Kenapa? Karena hasad mereka. Kok bisa mereka masuk ke agama Muhammad? Agama kami loh yang paling benar, kata mereka. Kok bisa? Orang-orang itu Islam kok semakin hari semakin banyak, Islam semakin hari semakin diminati, kok bisa? Ya, padahal agama kami agama yang paling benar menurut pengklaiman mereka gitu. Lah kalau mereka saja mengklaim agama mereka yang paling benar, kenapa umat Islam tidak seperti itu? Contoh mamanya, ada sebagian kaum muslimin itu yang mengatakan kata-kata kufur dengan mengatakan apa? Kami ini hurriyah, bebas milih agama. Apa-apa. Yang ngomong begini siapa? Umat Islam. Kita ini umat yang bebas. Boleh memilih agama apa saja tergantung selera. Kenapa? Karena ajaran Islam itu hanya cocok di zaman Nabi saja. Jilbab itu loh cocok di zaman Nabi. Sekarang nggak cocok lagi. Nah, mulailah mereka mempertanyakan soal ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu hanya cocok di zaman Nabi, tidak cocok di zaman sekarang. Jalan, kalau di zaman Nabi cingkrang ya cocok, zaman sekarang mana tak cocok. Zaman Nabi janggut, ya zaman sekarang tak cocok. Cadar tak cocok di zaman sekarang ini, karena sudah zaman modern. Ya, sekarang ini zamannya bukan zaman unta, udah zaman Vespa katanya kan. Repot kalau kayak gini. Itu kan bahasa-bahasa sebenarnya datang dari mereka supaya ada persamaan agama di dirinya kaum muslim itu, walaupun mereka tidak keluar dari Islam itu, tapi bagaimana mereka itu meninggalkan Islam tanpa merubah KTP Islam, itu maksudnya. Nggak apa-apa KTP mereka Islam, tapi mereka sudah tidak Islam lagi, jadi keluar dari Islam tanpa sadar. Nah, itulah tujuan mereka itu. Tujuan mereka itu supaya kita keluar dari Islam tanpa merubah KTP. KTP-nya Islam, tapi sebenarnya dia kafir. Dijadikan alat oleh mereka untuk menghilangkan Islam dari dalam. Maka jadilah bazar-bazar Islam. Kesannya bazar-bazar Islam kan. Akhirnya menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayat, dikatakan agama semua sama, macam-macam akhirnya kan. Nah, ini kan bahaya, sangat bahaya sekali. Itu karena hasad mereka berusaha untuk masuk dari kalangan kaum muslimin. Maka dibuatlah Islam ini rusak dari dalam. Makanya ada
perkataan Freemasonry. Ya, apa kata Freemasonry? Dia mengatakan menghancurkan Islam tidak perlu perang pakai senjata, tidak perlu, cukup katanya habis baterainya. Ada. Sini aja baterainya. Ya, jadi dia mengatakan cukuplah menghancurkan Islam itu, tidak perlu mengangkat senjata. Kirim saja biduan-biduan wanita, kirim saja homer-homer pada mereka mabok, gitu ya. Kirim saja narkoba, gitu. Kirim saja permainan-permainan supaya mereka hanyut dengan permainan syahwat, sehingga sedikit demi sedikit mulai meninggalkan masjid, mulai meninggalkan Quran, mulai meninggalkan majelis taklim, dan begitu seterusnya. Ketika kemudian mereka disibukkan dengan permainan-permainan syahwat itu, lama-lama mereka akan meninggalkan agamanya kok, dan akan malas lagi untuk ke masjid. Makanya kata Jenderal Israel itu di YouTube itu, kalau sampai orang-orang Palestina itu sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat, kemudian perang, pasti kami kalahkan. Seandainya, di Jenderal Israel yang ngomong, seandainya orang-orang Palestina sholat subuhnya sama dengan Jumat ramenya gitu ya, kemudian mereka menyerang kami, dipastikan kami kalah kan. Coba ya. Kenapa? Karena kekuatan itu ada di masjid. Dan nanti di akhir zaman bagaimana Dajjal yang sangat kuat pasukannya, yang di backing oleh Yahudi Asfahan, 70.000 pasukan terbaik Yahudi, kalah. Kenapa? Setelah mereka sholat subuh. Kan penyerangannya setelah sholat subuh. Isa sholat di belakang Al-Mahdi subuh, kemudian tuh kalah pasukan Dajjal, bahkan Dajjal mati. Makanya wajar kalau seandainya mereka sendiri sudah bocor gitu ya, hadis-hadis kepada mereka. Makanya mereka juga mengatakan kalau seandainya kaum muslim ini sholat subuhnya itu sudah kayak Jumat di mana-mana, itu menunjukkan kebangkitan kaum muslim. Dan kaum muslimin ini kalau perang pasti menang. Kenapa? Persis seperti Khalid bin Walid, nahnu nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, karena kami suka mati syahid sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Itu. Jadi situlah kekuatan ini. 3 poin kenapa Yahudi itu sangat benci. Walan tarda anka, karena kibar kesombongan mereka, karena hubud dunianya, dan karena hasadnya mereka kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau kita sedikit memperpanjang pembahasan, yang namanya Yahudi tetap ya Yahudi, nggak mungkin akan berubah. Yahudi itu tetap Yahudi, kelicikannya ya tetap licik, tidak mungkin berubah jadi baik. Karena lembaran-lembaran sejarah itu menjadi sebuah pelajaran. Yang jejak digital mereka itu sejak zaman dulu, zaman Nabi Musa yang menyelamatkan mereka itu, sampai kemudian Musa meninggal, sampai di zaman Rasul, tidak ada yang putih, semua hitam. Ya, kalau buku itu semua hitam tuh lembaran, nggak ada putih-putih. Pertama, at-takdzibu likulli rusuli wa du'atil muslimin. Kebiasaan mereka suka mendustakan kepada tiap-tiap para rasul yang diutus Allah, bahkan para duat yang memperbaiki. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Lihat bagaimana Allah mengatakan, wa ajib an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan sangat mengherankan kondisi mereka orang-orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani itu, apabila datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan dari mereka sendiri, diutus Nabi dan Rasul dari kalangan mereka sendiri. Qala al-kafirun, berkata orang-orang kafir, hadza sihrun kadzdzab, ini seorang penyihir dan pendusta. Begitu.
Setiap rasul diutus kepada mereka ini pendusta, penyihir, pendusta, penyihir. Sampai kepada Rasulullah dikatakan pendusta, penyihir. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa penentangan Yahudi itu sejak dulu kepada para nabinya itu sangat luar biasa. Makanya Rasul mengatakan fa inna ba ahlaka man kana qablakum, karena hancurnya umat sebelum kalian itu ikhtilafuhum ala kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i, terlampau banyak tanya dan terlampau banyak menyelisihi nabinya. Lihat kisah Baqarah itu kan, banyak tanya. Kata Nabi Musa, sembelih sapi betina itu. Coba kalau mereka menyembelih, senang saja, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang betina, mau yang laki-laki, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang gemuk, mau yang kurus, senang nyarinya. Tapi karena banyak tanya, seperti apa sapinya, muda ke anak-anak, warnanya macam mana, sudah dipekerjakan atau belum, kan repot jadinya. Itulah banyak soalan. Belum lagi menyelisih nabinya, suka menyelisih nabinya. Makanya kenapa mereka dihancurkan seperti itu, karena mereka suka mendustakan para nabi, termasuk Rasul kita Muhammad SAW. Jangankan kita, Yahudi itu tidak pernah mengakui Isa bin Maryam sampai hari ini, padahal sama-sama nabi dari Bani Israel kan. Musa Bani Israel, Isa pun Bani Israel, dua-duanya lo dari Bani Israel. Bahkan Isa itu Rasul terakhir dari Bani Israel. Isa saja mereka dustakan kok, apalagi Nabi kita yang bukan Bani Israel, orang Arab gitu ya. Sesama Nabi Bani Israel saja didustakannya. Dikatakan Isa itu anak zina, dikatakan ibunya pelacur, dikatakan Injil itu kitab dongeng. Mana ada di sinagog Yahudi itu ada Injil? Tidak ada. Padahal orang-orang Nasrani masih memakai Taurat. Anehnya orang Nasrani walaupun didusta-dustakan Yahudi, dipakai juga kitabnya Yahudi kan. Makanya kenapa orang Nasrani mengkafirkan Yahudi? Sebagaimana Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui kerasulan Isa, kita juga kafirkan Nasrani karena Nasrani juga kurang lebih tidak mengakui Rasul kita kan. Apa bedanya? Kalian mengkafirkan Yahudi kenapa? Yahudi nggak mengakui Isa kok. Nah sekarang saya tanya, kalian mengakui Muhammad? Tidak, kafir juga kalian. Nah selesai. Agak kafir mengkafirkan jadi. Itu ya. Karena mereka nggak ngaku. Coba kalau kalian mau mengakui kita, kalian mukmin, tapi tidak mengakui, dihapus pula nama Muhammad Ahmad itu dalam kitab-kitab mereka. Jadi tidak bisa. Kembali kepada awal tadi. Jadi agama itu adalah petunjuk Allah, harus tegas. Enak kali orang Islam itu. Kenapa? Masa wanita-wanita kami bisa dinikahi laki-laki kalian? Wanita-wanita kalian tak bisa pula dinikahi kami. Kita katakan bisa, asal akui Nabi kalian. Ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, tafadhal, silahkan ambil. Asal itu saja syaratnya. Selama kalian tidak mengakui Nabi kami, selama itu kami tidak akan memberi wanita kami. Kan gitu, tegas. Ya. Kok enak kali? Kenapa kalian? Ya kalau begitu kami pun haramkanlah wanita-wanita kami menikah dengan laki-laki kalian. Silahkan, terserah. Kalau itu emang kami kurang wanita? Kan begitu ya? Apa kita senang aja jawabnya. Kalian mau mengharamkan, terserah. Banyak ke wanita-wanita, bukan wanita kalian saja. Jadi Islam itu harus punya ketegasan. Kalau tidak ya habis jadinya. Jadi ini yang pertama. Itulah sejarah orang Yahudi suka mendustakan para nabi. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada mendustakan, qatlul anbiya wa du'at. Para nabi, para duat dibantai mereka, dibunuh. Lihat dalam kisah dalam surah Yasin ini. Satu desa diutus 3 duat. Ada yang mengatakan 3 nabi, ada yang mengatakan menurut riwayat mereka para dai yang diutus Nabi Isa ke sebuah tempat namanya Antioquia. Jadi desa itu namanya Antioquia. Awalnya diutus 2 dai, ada yang mengatakan 2 nabi. Bagi yang mengatakan ini peristiwanya setelah Isa, berarti mereka 2 dai yang diutus Isa. Kemudian masih kurang, diutus 1 lagi, jadi 3. Bayangkan. Terakhir dipantai juga. Lihat dalam surah Yasin. Ataupun nabi-nabi yang masyhur lah, dari 25 nabi dan rasul kan. Nabi Yahya dipenggal lehernya, Nabi Zakaria digergaji mati, Nabi Isa dikepung hampir dibunuh, kalau tidak diangkat ke langit mati juga dia.
Nabi Samuel, banyak para nabi mereka yang dibantai mereka, karena bahkan nabi kita saja nggak lepas dari pembunuhan, disihir 6 bulan terkena sihir. Tapi Allah mengatakan wallahi ya'simuka minan nas, tenang wahai Muhammad, Allah menjaga kamu, kamu tidak akan bisa dibunuh seketika dengan sihir. Seketika, tidak mungkin. Ulul azmi itu tidak ada yang dibunuh sesadis nabi-nabi seperti mamanya Nabi Zakaria, Yahya kan dipenggal. Tidak ada ulul azmi yang akan dibunuh seperti itu. Makanya nggak ada ceritanya ulul azmi dibunuh. Nuh tidak dibunuh, meninggal wajar. Ibrahim meninggal wajar. Kemudian Nabi Musa meninggal wajar. Nabi Isa diangkat ke langit belum mati. Nabi kita sakit, nggak dibunuh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga kau Muhammad dari manusia. Bahkan ketika sebab terjadinya perang Bani Quraiqah itu apa? Karena ketika itu Rasul mau ngajak orang Yahudi, mau membicarakan soal diat pembunuhan. Kemudian orang-orang Yahudi senang Rasul akan datang, bersiasatlah di antara mereka. Mereka siap-siap menyediakan tempat rapat. Kemudian mereka menentukan tempat duduknya Rasul. Nanti Muhammad kalau datang duduk sebelah sini. Kalau dia sudah duduk di sini, maka siapa yang mau naik ke atap bawa batu besar, nanti jatuhkan batu itu tepat di kepalanya. Ini kan mau membunuh Nabi secara pengecut. Tapi sebelum Nabi sampai di tempat rapat, Jibril datang ngasih tahu jangan dilanjutkan katanya rapatnya, gak usah pergi ke tempat itu. Kenapa? Mereka sudah merencanakan pembunuhan. Lebih kau balik lagi ke Madinah, bawa pasukan serbu Bani Quraiqah katanya. Mau rapat jadi nyerah. Bayangkan, awalnya mau rapat, sekarang mau nyerah karena Jibril ngasih tahu mereka mau membunuh Nabi. Akhirnya diusir Bani Quraiqah dari Madinah. Jadi yang mengusir Bani Quraiqah dari Madinah itu mereka sendiri, karena mereka suka membatalkan perjanjian. Bukan Islam mengusir mereka, mereka yang membatalkan perjanjian. Kan sudah tertuang kalau mereka sampai menjadi perjanjian, konsekuensinya keluar. Islam tidak pernah mengingkari perjanjian, mereka sendiri, sehingga mereka terusir dengan sendirinya dari kota Madinah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahrif awamirillah. Mereka suka mentahrif, merubah-rubah perintah-perintah Allah. Ketika ada orang Yahudi berzina, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW meminta hukuman, kata Rasul rajam. Tapi mereka mengatakan, kalau dalam syariat kami wahai Muhammad tidak ada rajam. Lalu apa? Kami cambuk dan kami permalukan. Kalau begitu bacakan Taurat. Kalau betul memang tidak ada hukum rajam, baca Taurat di depanku. Akhirnya Rasul memanggil Abdullah bin Salam, ditaruh di sampingnya. Baca kata Rasul. Ketika dibaca sampai pula ke ayat rajam, ditutup sama jempolnya. Ya Rasul kan tidak tahu. Abdullah bin Salam yang paham, buka jempolmu katanya. Dibuka jempolnya, ada ayat rajam. Kau bilang kau tak ada ayat rajam katanya. Ini ada ayat rajam. Rajam sekarang katanya. Kan? Jadi mereka itu menutup-nutupi. Masih mending ditutupi. Ada yang sampai ditahrif, dirobah-robah isinya kan. Ini yang ketiga. Yang keempat, sekalipun mereka masuk ke dalam Islam, mereka itu masuknya hanya nifaq, sebagai orang munafik saja. Jadi kalau ada orang Yahudi masuk Islam itu, kebanyakan mereka hanya munafik saja, tidak betul-betul ingin masuk Islam. Masuk Islamnya itu hanya ingin menjadi orang orientalis saja, menghancurkan Islam dari dalam. Sengaja mereka belajar Quran, sebagai mereka hafal Quran, baca tafsir, baca hadis, sarahnya semuanya. Bahkan di antara mereka ada yang lebih cerdas daripada orang Islam sendiri. Kemudian pura-pura masuk Islam, itu hanya nifak saja. Jadi orang orientalis saja, hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tidak ikhlas mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian yang nomor 5, ad-dukhulu fil Islam thumma ar-riddatu anhu. Makanya ada di antara mereka yang pura-pura masuk Islam, habis itu murtad lagi. Ya tadi, karena mereka masuknya saja dalam rangka kemunafikan. Kemudian yang nomor 6, as'ilatut ta'an. Mereka suka tanya-tanya tetapi tidak pernah masuk Islam. Di zaman Nabi kan banyak orang Yahudi yang tanya-tanya sama Nabi itu. Muhammad, kalau kau bisa menjawab kami beriman katanya. Dan kau seorang Nabi, kalau kau tak bisa jawab kami tidak beriman, kau bukan Nabi katanya. Kata Rasul, apa pertanyaannya? Dikasihlah 1, 2, 3, 4. Apa itu ruh? Kenapa anak mirip dengan bapaknya?
Apa itu makanan pertama ahli surga? Macam-macam pertanyaannya. Kemudian Jibril datang, kasih tahu jawabannya. Nih jawabannya, 1, 2, 3, 4. Ah, sekarang betulkan jawabanku, masuklah kalian ke dalam Islam. Oh, tunggu dulu Muhammad, sekarang saya mau tanya, siapa yang ngasih tahu? Jibril. Oh, tidak bisa, Jibril musuh kami katanya. Coba kalau yang ngasih tahu Mikail, kan masuk Islam katanya. Mereka hanya cari-cari alasan saja, ininya ta'annud kan itu ya, nggak mau itu, mereka banyak tanya saja. Nah, makanya orang yang ta'annud itu menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang yang suka tanya-tanya nggak ada faedahnya itu, bukan karena cari hidayah tapi hanya untuk ya memperberat di dalam Islam saja, itu tradisinya orang Yahudi. Kemudian yang nomor 7, at-tahrish bainal muslimin. Mereka suka mencerai-beraikan kaum muslimin. Ingat, kenapa Nabi menyuruh membakar Masjid Dirar? Masjid Dirar yang dibuat orang munafik karena kerjasama dengan Yahudi. Jadi di zaman dulu orang-orang musyrik dengan Yahudi itu suka sekongkol untuk menghancurkan kaum muslimin. Seperti orang musyrik Arab datang ke Madinah menceritakan, wahai Yahudi, di negeri kami Mekah ada orang yang aku nabi. Siapa namanya? Muhammad. Oh baik, kalau gitu tanyalah beberapa soalan, kalau dia sanggup jawab, memang dia nabi, kalau bukan dustakan kenabiannya. Datang orang musyrik. Jadi yang ngajari bertanya itu orang Yahudi, bukan untuk beriman kan, hanya untuk memecah belah saja. Kemudian orang-orang Yahudi ditanya, mana lebih baik kami ataukah orang Islam katanya. Oh, katanya orang Yahudi, agama kalian lebih hebat dibandingkan agama Muhammad. Padahal mereka tahu agama Islam lebih dekat dengan mereka dibandingkan musyrik, tapi karena intinya ingin memecah belah, makanya mereka mengatakan seperti itu. Makanya lihat ketika perang Ahzab tuh, orang-orang Yahudi yang ada dalam perjanjian itu di agama Madinah berkhianat kan, berkhianat keluar. Bani Quraidah itu akhirnya apa? Dikiranya orang musyrik akan menang, rupanya orang Islam menang. Kapok sekarang. Mereka sudah tahu perjanjiannya dibatalkan dengan kaum muslimin, makanya Nabi SAW kemudian diperintahkan Allah untuk menyerang Bani Quraidah. Padahal tadinya Bani Quraidah baik-baik saja dengan kaum muslimin hubungannya kan, tapi mereka malah membantu perang melawan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Arab. Kata Rasul, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Pergi serang Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan. Artinya Rasul mengatakan serbu secepatnya. Gitu maksudnya, karena mereka sekongkol dengan orang-orang musyrik. Makanya sampai hari ini orang Yahudi itu bersekongkol dengan Nasrani, bersekongkol dengan agama-agama kafir yang lainnya hanya untuk menekan kaum muslimin. Karena bagaimanapun orang-orang kafir itu, kata para ulama, millatun wahid. Walaupun beda agama, tapi mereka satu keyakinan kufur. Beda dengan kita kaum muslimin, betul-betul agama yang satu ya. Inilah yang kemudian sebab-sebab inilah sejarah-sejarah tempo lalu sampai sekarang, maka kita tidak akan pernah percaya dengan trik-triknya orang Yahudi. Tetap mereka itu wala tardo angkal Yahud wala Nasara, tidak akan redha selamanya orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi jangan pernahlah menyuarakan sebenarnya semua agama baik. Baca ayat ini, mereka tidak akan ridho kita katakan semua agama baik. Quran yang mengatakan. Jangan pernah katakan semua agama baik, semua juga ibaratnya banyak jalan menuju Roma, dari mana-mana saja toh sampai di Roma juga katanya. Kalian mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, mau Konghucu, mau Buddha, mau sampai surga, nanti ketemu salaman di surga katanya. Apa bahasa seperti ini ya? Jadi tidak ada dalam Islam mengenal tentang wahdatul adyan, kesamaan agama, karena dalam Islam itu kita katakan kesamaan kekufuran ya. Mereka sama dalam kekufuran. Kufrun itu millatun wahid, tapi Islam beda. Islam ini agama tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas, tidak Tuhan kita dilahirkan, tidak pula melahirkan. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, Islam mengatakan Allah ahad. Selesai. Dari sini saja sudah dasar kita bahwa kita akan berbeda dengan mereka. Kita ini agama yang mengesahkan, mereka agama yang menyebutkan. Sehingga jangan katakan semua agama sama. Ini kebatilan. Wallahu a'lam. Baik, ini diantara catatan penting dalam surah Al-Baqarah 119 dan 120. Baik, sebelum saya tutup silakan. Ada pertanyaan. Selamat
Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan begitu licik dan zalimnya orang Yahudi itu, nenek moyang orang Yahudi itu. Nah, yang anak agak bingung sekarang, bagaimana kita menghadapi orang-orang di luar Islam saat ini? Apakah dengan sikap kita itu melaknat mereka atau mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam? Itu sudah dilakukan. Alhamdulillah. Bagaimana sikap kita tentang orang-orang Yahudi di zaman sekarang dan orang-orang Nasrani? Sikap kita tetap tidak berubah. Bagaimana sikap Nabi, itulah sikap umat. Karena Allah yang mengatakan qul inna hudallah huwal huda. Katakan petunjuk Allah tetaplah petunjuk Allah. Walaupun mereka mau mengacau kita dengan cara seperti tadi, kami sudah membolehkan bangun masjid, masa kami tak boleh bangun masjid negeri kalian? Ya kan? Ya kita katakan tidak mungkin lah, di samping Mekah ada gereja, di samping Mekah ada sinagog kan itu. Kalau kalian umpamanya membolehkan, tetap kami larang. Tetap kami larang. Karena itu syariat. Tidak bisa kami tanazu. Tetap kami larang. Kalian memasang spanduk selamat hari raya, kami tidak akan pakai karena ini agama. Tetap kami akan larang, tidak boleh. Kalian mengatakan enak saja kalian menikahi wanita-wanita kami, kenapa wanita kalian tidak dinikahi? Tetap kami larang, ini agama. Sikap kita begitu, harus tegas. Agama tetap agama. Qul inna hudallahu wal huda, petunjuk tetap petunjuk gitu ya. Jangan berubah. Oh enggak Ustaz, Yahudi sekarang beda dengan Yahudi zaman Nabi. Tetap tidak berubah. Kata siapa? Allah yang mengatakan wala tardo. Saya keras begini karena memang Allah yang mengatakan seperti ini. Kecuali kalau ada ayat yang mengatakan nanti Yahudi masa depan akan baik, mungkin. Tak ada ayat seperti itu. Padahal Allah itu maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Allah itu maha tahu itu. Allah yang telah tahu, yang sedang tahu, yang akan datang pun tahu. Kenapa Allah yang maha tahu yang akan datang tidak berfirman dalam Quran nanti sudah 14 abad yang silam setelahnya Yahudi akan baik? Katakanlah semua agama sama. Nggak ada. Kenapa nggak ada di Quran? Apa Allah lupa? Mustahil. Wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak mungkin lupa. Ya. Kalau kalian mengatakan boleh, kalian yang menganggap Allah lupa, pada Allah tidak lupa. Enak kali kalian mengatakan seperti itu. Jadi dengan tegas. Ya. Tetapi walaupun ketegasan kita itu kan sikap kepada kita tegas seperti itu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan mereka, ya tentu kita tampakkan akhlak Islam lah. Ya maksudnya ini kan sikap kita dengan mereka. Kita harus punya sikap lah kan gitu. Sikap kita dengan mereka seperti ini. Tapi kalau berhadapan dengan mereka, tetap Rasul lembut dengan Yahudi. Ada Yahudi sakit, datang dia jenguk. Kemudian Rasul mengatakan ya kula ilaha illallah. Yahudi nengok Nabi, nengok bapaknya. Kata bapaknya ati Abil Qasim, ati Abil Qasim, syahadatnya. Tapi syahidnya Rasul menjenguk orang Yahudi sakit kan, menjenguk orang sakit. Nabi SAW datang kepada orang Yahudi apa? Gadaikan baju besi. Karena kelaparan Rasul, tidak ada makanan, terpaksa menggadaikan baju besi sampai meninggal tergadai besinya, diambil sama Ali. Ya. Jadi tetap muamalah dengan mereka baik, karena masalah. Cuman kan sikap terus punya sikap. Nah mungkin kita nggak punya sikap. Oh kalau sudah soal ini maaf nggak bisa, soal agama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi soal muamalah ya kita baik. Soal muamalah ayo kita bisnis. Ya nggak ada masalah soal muamalah. Tapi kalau soal agama, ranah agama, oh maaf, lakum dinukum waliyadin. Kami punya keyakinan. Ya, kau juga punya keyakinan. La ikraha fiddin. Islam tidak memaksa orang dalam agama. Tapi kalau soal muamalah berbeda sikap. Tetap baik dengan mereka. Kalau apalagi kalau orang tuanya Nasrani, tetap berbuat baik dengan orang tua. Tidak ada beda. Ketika Anda masih Nasrani, ketika itu Anda mualaf jadi Islam, jangan berubah sikap kepada orang tua, bahkan harus lebih baik lagi. Tunjukkan akhlak Islam. Tapi kalau soal akidah keras kita tidak bisa. Sikap, ini masalah sikap masalahnya. Sehingga kenapa dalam Islam itu ada larangan tidak boleh berkawan sembarang berkawan. Ya karena sahib itu sahib menarik.
Ya, dalam Islam juga ada batasan-batasan. Kapan kita bergaul dengan manusia, kapan nggak boleh, kapan meninggalkan mereka, kapan bergaul dengan mereka. Sampai Allah mengatakan fa'arid anhum ya hatta yahuda fi haditsin ghairi. Berpaling dari mereka sampai pembicaraannya berubah. Kalau sudah pembicaranya syubhat-syubhat, tinggalkan. Debat pun kalau kita tidak menguasai dan tidak ada faedahnya, ngapain berdebat? Tinggalkan debat. Saya ingin berdebat dengan kalian. Ada sebagian kaum muslimin ingin berdebat dengan anak Nasrani, disibukkan dia baca Injil, nyari bahan. Ngapain sibuk-sibuk nyari bahan? Baca saja Quran, sampaikan inilah ajaran kami. Cocok, alhamdulillah. Tak cocok ya wassalam. Ini sibuk nyari bahan, lupa Quran, lupa hadis, akhirnya itu pula Injil sekian. Tapi Qurannya dia tak paham. Kecuali kalau dia Qurannya mantap, hadisnya mantap, gak apa-apa, referensinya mereka gitu. Kalau ndak paham Islam kok ngajak debatnya, jelas kalah lah. Kita bukan ranahnya di situ. Sama dengan orang-orang kafir mau berdebat dengan kita, ranahnya ranah Islam, kemudian dia baca Quran, lupa pula dengan Injilnya, ya kan? Akhirnya berdebat, nih Quran begini, dia ndak paham tafsirnya. Ya kita mudahlah mematahkannya. Oh, kita hari-hari di situ belajarnya. Nah itu juga sama dalam berdebat tuh, jangan berdebat sesuatu yang tidak dikuasai. Itu bukan berdebat namanya, itu mau memasukkan diri ke dalam syubhat, tidak boleh ya. Jadi intinya sikap, tetap sikap, tapi berbuat baik dalam segi muamalah. Tetap kita harus berbuat baik dengan mendoakan agar mereka masuk Islam, ajak mereka. Makanya dalam perang sendiri tidak langsung diserang. Kata Rasul kepada Ali, ya Ali, kalau kau sampai di hadap-hadapan dengan musuhmu di Khaybar Yahudi itu, kan Ali kan mau berhadapan dengan Yahudi Khaybar tuh. Itu perang terakhir. Tapi Rasul mengatakan, Ali, jangan kau serang. Kalau kau sudah sampai di padang perang, hadap-hadapan dengan mereka, ajak dulu mereka masuk Islam dulu. Kalau tidak mau, suruh bayar jizyah. Nggak mau, serang. Jadi ada tahap-tahapannya. Tetap Islam dikedepankan kan? Karena Islam kan agama perang. Perang itu juga bukan yang pertama dalam Islam. 13 tahun Rasul nggak perang, ngalah, maafkan kan gitu. Berapa banyak para sahabat yang disiksa di Mekah? Dimaafkan, nggak diserang sama Nabi, nggak dicaci, dimaafkan. Masuk Madinah, mulai ada syariat jihad. Itu pun tidak diwajibkan. Yang mau perang monggo, yang nggak mau perang juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian naik lagi syariat jihad, perang tetapi hanya sebatas kezaliman mereka. Umpamanya dulu orang musyrik, waktu saya di Mekah, dia ngambil rumah saya seharga 100 juta. Nah sekarang saya akan ambil haknya. Para pedagang ini datang ke Syam, tangkap, dulu kau ngambil 100 juta, ya sudah 100 jutanya diambil, kau pulang. Baru terakhir nggak ada lagi cerita. Walaupun kau dulu ambil 100 juta, semua saya ambil kalau kalian tidak beriman. Nah jadilah harta ghanimah perang. Jadi pensyariatan jihad ini bertahap itu. Nggak main jihad enggak kan itu ya. Dan sekarang ya tentu yang paling baik jihad itu bukan dengan pedang, enggak boleh, tapi bil hujjati wal bayan. Sekarang ini perangnya adalah perang hujah. Ya, perang hujah. Bukan perang pedang. Ya, tapi sampaikan hujah kepada mereka. Sampaikan. Alhamdulillah kok banyak yang dai-dai diberikan kecerdasan. Kayak siapa itu, Zakir Naik atau siapa gitu kan, diberikan kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mampu mengislamkan ribuan orang. Seperti saya punya kawan di Thailand itu, waktu saya mengajar di Singapura itu, ribuan orang pedalaman masuk Islam gara-gara dia. Bukan dengan debat kok, dengan kartu nama ya, dikasih kartu nama masuk Islam dia. Saya heran kok bisa kartu nama mengislamkan. Iyalah karena kartu nama diselipkan di beras, Indomie, minyak katanya. Itu yang masukkan orang ke Islam itu. Artinya kalau orang Nasrani itu juga kristenisasinya dengan harta, ada gempa, oh paling cepat mereka bantuannya. Ya iyalah wajar. Nanti orang Islam yang lama-lama iman, ya juga ya orang itu kalau sesat kenapa bantu? Karena orang Islam nggak bantu masalahnya kan. Pada Allah mengatakan apa? Berjihadlah dengan harta kalian. Ada disebut kalimat harta kok di Quran itu. Bukan dengan jiwa saja, dengan harta dulu, baru jiwa. Nah, makanya kenapa kemudian
Banyak orang yang berpindah agama. Salah satunya apa? Karena kebakhilan kaum muslimin tadi. Mereka tidak mau sudah. Itulah kadang-kadang betul kata Nabi, kalau di permulaan Islam itu persis kayak orang buat yayasan. Ya. Di permulaan semangat, nanti kalau sudah jadi besar ribut. Nah gitu ya. Islam juga sama begitu. Di permulaan Islam tuh semangat semuanya kan. Ketika sahabat meninggal, Rasul meninggal, mulai ribut. Kenapa? Sudah banyak harta didapat. Negara-negara sudah dikuasai, ghanimah di mana-mana, Islam sudah kaya, lupa dengan agamanya, mulai ribut, ya kan? Pengen jadi pemimpin, yang satunya pengen menjadi pemimpin, mulai pecah kaum muslimin. Semenjak robohnya Turki Utsmani sampai sekarang ya. Walaupun di zaman Turki Utsmani itu sebelum Mustafa Kemal dan sampai hari ini kan, itu kan masihlah ada berpegang dengan Quran Sunnah itu, walaupun banyak kezaliman, tetapi kan kondisinya lebih baik karena acuan mereka tetap Quran Sunnah. Artinya belum sampai kepada pemerintah yang disabdakan Rasul Jabbar, ya mulkun adad mungkin gitu ya, pemerintah yang saling menjatuh-jatuhkan. Di zaman dulu kan modelnya gitu, diracun rajanya naik ininya, dibunuh rajanya naik ini kan, itu namanya adad namanya kan. Tapi kan tidak sampai Jabbar. Jabbar itu memang betul-betul lalim, zalim gitu ya. Makanya setelah runtuh Turki Utsmani itulah sebagian ulama memprediksi inilah jangan-jangan fase keempat yang disebut dengan mulkun Jabbar itulah. Ya tunggu nanti sampai Minhaj Nubuwah lah, kedatangan Imam Mahdi. Itu fase yang kelima terakhir. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi ya begitulah kondisinya. Wallahu a'lam. Ya. Liberal letaknya di mana? Apanya? Liberal letaknya di mana? Letaknya orang liberal, ya liberal itu ya nggak jelas letaknya, hampir semua tempat ada, di semua organisasi masuk, di semua kampus masuk. Liberal ini sebenarnya asalnya ketika filsafat itu mulai masuk, kan masuknya liberal ini kan karena dari ilmu kalam, filsafat. Ya mulai dari dulu peneriakan emansipasi perempuan dan begitu seterusnya kan, mulai orang alergi jilbab sampai ke sekarang istilahnya Islamophobia bahasa kitanya kan, mulai orang dibencikan dengan Islam kan. Ya itu pun ya dikarenakan ada sebagian oknum dalam Islam sendiri yang membuat hal-hal yang kemudian orang-orang yang tidak suka dengan Islam dijadikan objek. Oh ini bisa kita serang Islam dari oknum ini. Umpamanya ada orang yang jihad, mengatasnamakan jihad, ngebom gitu kan. Nah, ini kesempatan menjelekkan Islam dengan dikatakan Islam agama sadis, agama radikalis, agama teroris dan begitu seterusnya. Padahal tidak semua. Di negeri kita loh, jutaan umat Islam. Sekarang kelompok teroris itu emang berapa orang bisa hitung dengan jari dibandingkan dengan ribuan jumlah kaum muslimin satu Indonesia kan. Tapi kenapa langsung diumumkan bahwa Islam itu agama sadis, agama radikalis, agama teror, seolah-olah Islamnya kan. Kenapa tidak oknum? Bukankah setiap agama itu ada oknumnya? Lah pengeboman di Amerika sana, penembakan mahasiswa sampai mati-mati semua itu, siapa yang melakukan? Umat Islam? Enggak juga, agamanya bukan Islam, tapi tidak dikatakan teroris, pengganas gitu saja. Itu pengganas katanya, bukan teroris, bukan pengganas katanya. Tapi coba buat Islam, nah teroris itu. Apalagi namanya abu-abu, habis setelah itu abu-abu itu. Padahal abu-abu itu kunyah, ya kan? Itu nggak ada urusan dengan teroris, nama abu. Banyak yang nama teroris sudah ada abunya. Jadi dari sinilah makanya liberal itu masuk yang memang karena perkembangan zaman, globalisasi, masuknya. Sebenarnya kan kerancuan agama Islam itu di zaman Bani Umayyah. Di zaman Bani Umayyah ketika dipimpin oleh Khalifah Ma'mun di zaman Imam Ahmad. Khalifah Ma'mun itu suka dengan tatawur. Tatawur itu kemajuan negara. Jadi bangun yang bagus-bagus, jalan yang bagus, tatawur seperti itu. Dan memang disitulah pusat keemasannya. Jadi Islam itu di negaranya cantik-cantik itu mulai di zaman Khalifah Ma'mun. Kemudian kerjasama dengan orang-orang Eropa Barat, ya, dengan orang-orang Barat sana. Kemudian banyak kitab-kitab Barat diterjemahkan ke bahasa Arab.
Ya, masuklah filsafat di sini. Masuklah filsafat Yunan. Ya, mulai dari pemahaman Aflatus atau kita kenal dengan Plato gitu ya. Ya, dan macam-macam lah pemahaman-pemahaman Yunani masuk. Mulai rusak di sini. Akhirnya masuklah Mu'tazilah di zaman Khalifah Ma'mun. Sampai ulama ahli sunnah banyak di penjara. Banyak yang mati di penjara seperti Muhammad ibn Nuh mati di penjara. Kemudian juga Nuaim bin Hamad mati di penjara. Sampai kalian Nuaim bin Hamad umat dunia. Matinya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Begitu saja. Siapa yang tidak kenal Nuaim bin Hamad? Karyanya itu kalau kita membahas tentang fitnah akhir zaman, ya, tentang tanda-tanda kiamat kecil, itu kitabnya Hamad itu yang biasa dipakai sama ustadz-ustadz. Nuaim bin Hamad karyanya soal akhir zaman luar biasa. Itu ditangkap oleh Khalifah Ma'mun, mati di penjara. Al-Buaiti temannya Imam Syafi'i, Al-Buaiti mati di penjara. Muhammad ibn Nasr Al-Khuzai mati di penjara. Imam Ahmad pun hampir mati sebenarnya, tapi tidak dibunuh. Kenapa? Masanya banyak. Kalau dibunuh nanti masanya bangkit, jadi dibunuh pelan-pelan, tapi tak mati-mati juga gitu. Sampai akhirnya Ma'mun meninggal, ganti pula siapa? Al-Wathiq, masih juga zalim. Wathiq meninggal, ganti Mu'tasim, masih juga zalim. Sampai Wathiq meninggal, barulah ahli sunnah naik lagi ketika dipegang Al-Mutawakkil. Itu kan sejarah, tidak bisa dihilangkan. Nah, mulai dari sini nih sesatnya nih, banyak kitab-kitab karena hampir semua kelompok-kelompok itu sesat. Itu belakangan. Contoh Syiah itu sebenarnya di zaman dulu murni gerakan politik, bukan gerakan agama. Itu murni gerakan politik, nggak ada akidah. Mereka sama dengan kita ahli sunnah di zaman dulu, ya. Tapi belakangan sudah jauh dari zaman keemasan, zaman sahabat, tabi'in sudah jauh zamannya. Mulailah masuk pemahaman-pemahaman, ya, dari orang-orang yang bukan dari orang Arab. Masuk, akhirnya menciptakan agama Syiah. Dari gerakan politik menjadi gerakan akidah. Dari tidak punya masjid Syiah jadi punya masjid Syiah. Sama dengan Khawarij juga sama. Gerakannya murni gerakan politik di zaman itu, ya. Tapi belakangan berubah menjadi gerakan agama. Nah, kadang-kadang seperti itu kesesatan itu. Nah, sekarang juga mulai lagi kan. Kalau dulu di Turki zaman Kemal dirobohkan sama pemerintahan sekarang, dihapus lah itu ajaran-ajaran yang nggak benar kan. Mulailah dikembalikan. Di negeri kita terbalik. Itu ya. Islamnya jauh pula yang aneh-aneh yang datang kan. Semua agama sama, ini sama, itu sama, itu sama. Lama-lama habis. Bahkan ada yang melarang pengajian di masjid, melarang tidak boleh sekolahkan di sana kan itu. Kemudian dicap-cap macam-macam dengan cap supaya orang lari, kan repot zaman sekarang ini. Gimana orang mau dijauhkan dari Islam sedikit demi sedikit kan? Ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah. Wallahu a'lam, saya kira cukuplah. Di sini subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.